Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelah. Adapun topik ya, setelah kita mengikuti kegiatan pemantik tadi ya, pelajaran pemantik tadi, kemudian apa topik yang akan kita pelajari hari ini atau imbaskan hari ini? Saya imbaskan hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak, di sini saya bukan menggurui Bapak nih, tapi kita belajar bersama di sini, kemudian berbagi. Saya yakin Bapak guru di sini sudah melaksanakan budaya positif yang sudah yang terdapat di teori-teori ini seperti itu, tapi mungkin teorinya yang masih belum Bapak kenali seperti itu. Saya yakin Bapak sudah melaksanakan budaya-budaya positif tersebut. Nah, adapun eksplorasi konsep ya yang akan kita eksplor hari ini, yaitu yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, pertanyaan pemantik itu nanti akan kelihatan di sini, Pak. Di eksplorasi nomor 2. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang maksud posisi kontrol itu adalah 5 posisi kontrol guru, ya. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi, pemecahan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Nah, baik, mungkin bisa dilanjut. Untuk pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya juga memiliki sebuah permainan, Pak. Tapi Bapak akan menyadari setelah memiliki permainan ini, Bapak akan menyadari ya tentang jati diri Bapak seperti itu. Oke. Nah, saya minta, Bapak berpasangan. Silakan berpasangan, ya. Di sini saja, ada apa-apa, ya. Pak Mus dengan Pak Sakur, Pak Manip dengan Pak Haji, kemudian Bapak Kepala dengan Pak Dani, dan mungkin Pak Arya dengan Pak Opik, seperti itu, ya. Nah, di sini ada yang berperan sebagai A dan berperan sebagai B, ya. Bapak bisa mengambil sebuah kertas atau boleh apa saja selain kertas boleh. Genggam erat-erat kertas tersebut atau benda tersebut. Silakan digenggam erat kertas tersebut. Silakan digenggam erat apa pokoknya hal yang paling Bapak sukai seperti itu. Apa misalnya boleh, silakan. Pensil, HP bisa. Silakan digenggam erat-erat. Kemudian teman Bapak di sebelah Bapak itu akan membuka genggaman Bapak itu. Bapak silakan pertahankan apa yang ada di genggaman Bapak itu. Kemudian teman Bapak silakan buka genggaman temannya. Silakan bisa dibuka genggaman temannya. Silakan. Boleh dengan cara mengancam, boleh merayu, boleh dengan segala cara. Ini punya saya. Kira-kira bagaimana Bapak? Terbuka. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Setelah Bapak melakukan kegiatan tadi itu, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Terus yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut? Kira-kira siapa yang memegang kontrol tadi itu, Pak? Apakah
yang menutup kepala atau yang membuka kepala? Siapa yang memegang kontrol itu? Yang menutup, ya. Mungkin ada yang dari Bapak yang mau memberikan pendapatnya, silakan. Kalau saya membuka. Silakan. Mungkin dari itu jalan mungkin silakan. jadi yang saya maksud dengan apa namanya yang membuka kepala tangan itu sebagai pengontrol, karena semakin kuat dibuka maka semakin genggam, makin keras lah. Yang menggenggam itu menggenggam tangannya. Ketika yang membuka itu melonggarkan apa namanya genggamannya, maka yang sedang memegang itu pun yang semakin melonggarkan tangannya, tapi tidak akan sekencang ketika mau direbut atau dibuka tangan yang memegang itu. Bagaimana sebenarnya? Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Mungkin dari Bapak guru yang lain ada yang bisa memberikan pendapat yang berbeda atau mungkin sama pendapatnya. Mungkin dari Bapak Haji, mungkin silakan Haji. Mungkin Terima kasih. Ya, mungkin menurut pendapat saya yang memegang kendali di sini adalah yang menutup. Kenapa? Karena dengan kekuatan si penutup yang memegang kendali ini, maka si yang membuka dia semakin gencar berusaha dengan segala macam cara untuk dapat membuka penutup itu. Mungkin hanya itu pendapat dari dia. Terima kasih. terima kasih banyak atas pendapat dari Pak Haji. Mungkin dari teman-teman yang lain ada? Mungkin Pak Manu ada? Baik, terima kasih banyak. Ya. Nah, jawabannya bisa Bapak lihat pada slide. Bisa Bapak baca pada slide. Kira-kira dari apa yang Bapak dibaca di slide itu, kira-kira siapa yang paling memiliki peran? Kira-kira dari slide ini, yang di sini, jawaban ini. Kira-kira siapa yang memiliki peran? Yang menutup. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya. Yang memiliki peran sebagai pengontrol di sini yaitu adalah orang yang mengepalkan tangan, yaitu diri kita sendiri. Ya, kalau diri kita sendiri ingin melepaskan genggaman atau membuka genggaman ini, maka dengan mudah kita akan membuka genggaman ini. Tapi kalau kita tidak ingin membuka genggaman ini, walaupun ya usaha dari teman yang lain dari luar, ya faktor eksternal, ya, seperti itu, tidak akan bisa, karena kita walaupun ya seperti ini, mungkin Bapak bisa. Kalau misalnya saya, Bapak yang berusaha membuka genggaman saya, coba Pak. Nah, saya tidak mau membuka. Kira-kira bisa Pak membukanya? Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau saya ingin membuka, baru disentuh aja saya sudah terbuka seperti itu. Nah, pada intinya di sini pembelajaran yang kita ambil di sini yaitu tentang bagaimana kita menguasai diri atau mengontrol diri. Motivasi diri, motivasi internal, nanti serta kita akan belajar. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, disinilah teori kontrol ini yang akan memegang peranan kita sebagai seorang guru seperti itu. Dulu mungkin kita pernah belajar teori behavioristik, yaitu tentang stimulus respon, ya, tindakan dan akibat seperti itu. Nah, tapi setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ya, hal yang baru yang saya dapatkan yaitu tentang teori kontrol. Mungkin Bapak guru sekalian baru mengetahui atau mungkin pernah mendengar tentang teori kontrol ini.
Kira-kira pernah kamu mengetahui atau pernah mendengar tentang teori kontrol ini? Nah, disinilah perbedaan antara paradigma, ya, perubahan paradigma yaitu tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, stimulus respon, ya, seseorang, ya, akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mereka dipaksa untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita, seperti itu. Sama seperti kita mengajar di kelas, ya. Kita sebagai guru menginginkan anak itu agar anak tersebut mengikuti apa yang kita sampaikan, mengikuti apa yang kehendak kita, keinginan kita, kan seperti itu biasanya kan, mungkin seperti itu kan. Nah, kalau pada teori kontrol kita memandang orang itu sesuai dengan sudut pandangnya, berbeda-beda. Orang-orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda dengan dunia. Jadi kita menghargai sudut pandang orang itu. Sama seperti kita di kelas. Anak-anak memiliki keunikan, kemudian gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kita harus merangkulnya, ya, memberikannya pembelajaran sesuai dengan keunikan yang dimiliki, bakat yang dimiliki, bukan menyamaratakan. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang berperilaku buruk biasanya akan dicap bahwa anak itu melakukan perbuatan yang salah. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun dia berperilaku buruk, pasti dia ada tujuannya. Kenapa dia berperilaku buruk? Dia berperilaku baik, pasti dia memiliki tujuan untuk berperilaku baik. Dia terlambat sekolah, pasti dia memiliki tujuan atau alasan kenapa dia terlambat sekolah. Jadi kita sebagai guru tidak semata-mata atau tidak secara cepat menghakimi anak. Pasti ada alasannya kenapa. Tidak langsung memponis kamu terlambat, kamu salah, maka kamu saya berikan hukuman. Tidak seperti itu. Tapi kita mencari mengapa anak itu bisa terlambat, mengapa anak itu datang ke sekolah dalam keadaan murung atau dalam keadaan ceria, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini pada teori stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, Pak, genggaman itu hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Tapi pada teori stimulus respon, ya, paradigma stimulus respon itu orang lain yang mengontrol kita. Seperti yang saya sampaikan pada pernyataan yang pertama itu, ya, anak kita paradigma dulu, pembelajaran dulu itu kita menyamaratakan anak, kita biar anak itu mengikuti apa yang kita inginkan, dulu inginkan. Tapi itu salah sebenarnya, ya, kurang tepat. Harusnya kita memahami terlebih dahulu apa kebutuhan anak, apa kebutuhan dasar anak, kenapa anak berperilaku seperti itu, kenapa anak mencoba melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kita harus memahami, ya. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpendidikan, memerdekakan anak dan berpihak kepada anak atau murid. Kemudian lanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, pada stimulus respon. Ya, jika rujukan tidak berhasil dilakukan, maka akan dilakukan pemaksaan. Itu yang terjadi pada stimulus respon. Sedangkan kalau pada teori kontrol, ya, kita melakukan kolaborasi, ya, dan konsensus untuk menciptakan suatu pilihan-pilihan dalam memecahkan suatu permasalahan. Artinya kita berkolaborasi untuk mencari jalan keluar atau solusi bersama-sama, ya, antara guru dengan siswa. Kemudian model berpikir benar-benar. Pada stimulus respon ini
mungkin Bapak Guru mungkin bisa membaca ada slide ya. Secara garis besar ada dua motivasi. Oke, ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, pertanyaan pemantik itu tadi terlihat sekali di sini, ya. Memberi hukuman, memberi penghargaan itu masih merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Itu masih merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang tumbuh berdasarkan dorongan dari pihak lain. Jadi motivasi itu tidak akan bertahan lama, bahkan hanya akan menyebabkan ketergantungan kepada orang yang memberikan motivasi. Jika orang yang memberikan motivasi tidak ada, maka akan kembali ke awal anak tersebut. Seperti itu. Nah, yang kita harapkan di sini dalam budaya positif adalah motivasi intrinsik, yaitu bagaimana seorang anak dapat menghargai diri mereka sendiri. Oke. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas dan nilai-nilai universal. Kemudian yang mempengaruhi disiplin itu juga dipengaruhi oleh bagaimana posisi guru dalam dalam membimbing siswanya. Di sini ada 5 posisi guru, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, kadang-kadang guru itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya. Posisi yang paling bagus yang diharapkan dalam budaya positif ini yaitu guru itu dapat bertindak sebagai manajer dengan cara melakukan segitiga restitusi di sini. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang restitusi. Kemudian ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak pernah mendengar ya 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini apa makna disiplin? Tadi kan kita sudah dalam pasal itu ada yang mengenai disiplin positif itu adalah makna disiplinnya bagaimana, gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang asal mula disiplin itu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplinia, ya, yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, seperti tadi, menghargai diri, seperti ini, Pak. Ya, dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Di teori dari Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun, ya, ada ketimpangan atau perubahan paradigma yang terjadi di budaya kita, khususnya di Indonesia, bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di Indonesia, di budaya kita, disiplin itu lebih mengarah bagaimana orang untuk patuh, seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau sudah orang berkata disiplin, pasti mindset kita atau pikiran kita pasti akan terbawa ke rasa ketidaknyaman. Tidak nyaman sudah ini kalau kita disiplin, seperti itu, ya kan? Nah, bukan apa yang kita hargai, bukan berasal dari diri atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Silakan dilihat. Nah, setelah disiplin di sini, ya, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Ini ada pun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak-anak Indonesia, yaitu adalah nilai profil pelajaran Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Inilah yang menjadi
muara atau tujuan dari pendidikan Indonesia sekarang ini. Seperti itu, Pak. Kelima ini, bagaimana membuat anak dapat menguasai profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak itu mampu dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana anak itu dapat menghargai kebudayaan atau perbedaan, toleransi, dan bagaimana anak itu mampu untuk bekerja sama. Itu yang dinilai, itu yang jadi muara. Kemudian mendorong anak agar kreatif, menciptakan sesuatu, inovatif seperti itu. Kemudian antara kritis, mampu berpikir, tidak hanya menerima apa yang disampaikan, tetapi mampu menelaah dan berpikir terkait dengan apa yang disampaikan oleh seorang, baik guru maupun melalui materi-materi, mampu memikirkan materi-materi itu dengan baik seperti itu. Kemudian mandiri, melakukan kegiatan dengan mandiri, mampu menciptakan kemandirian pada anak. Inilah profil Pancasila yang ingin atau yang akan dicapai dalam pendidikan Indonesia ke depannya. Silakan. Kita lanjut ya pada konsep kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Tadi setelah Bapak melaksanakan kegiatan menggenggam tangan itu, nah terlihat di sana ya, dan juga ada pertanyaan kemarin itu kan terlihat di sana ya, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu merupakan suatu motivasi eksternal. Pemberian imbalan atau penghargaan itu merupakan suatu motivasi eksternal. Ini keduanya adalah motivasi eksternal, Pak. Sehingga motivasi ini hanya bersifat sementara, dan tidak akan efektif untuk anak. Nah, yang ingin dibangun dalam lingkungan budaya positif di sekolah yaitu motivasi internal. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan anak yang mampu menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Memiliki motivasi internal atau intrinsik, membangun motivasi intrinsiknya. Nah, di sini hukuman dihukum oleh penghargaan, seperti itu, Pak. Sebenarnya di sini pemberian penghargaan dengan memberikan hukuman itu sama, iya, seperti itu. Merupakan faktor pendorong yang menciptakan motivasi eksternal pada diri seseorang. Ini berasal dari hukuman dan penghargaan ini adalah faktor eksternal atau motivasi eksternal. Nah, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Mungkin Bapak bisa lihat di depan ya, di slide ya. Pemberian penghargaan dapat memberikan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Itu tadi ya. Ada dorongan eksternal yang hanya akan berdampak sementara. Kemudian penghargaan hukum. Mungkin Bapak ada yang bisa memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan penghargaan hukum? Penghargaan hukum. Mungkin Bapak Mane bisa membantu? Bisa. Nah, penghargaan hukum di sini maksudnya kadang-kadang anak diberikan penghargaan, kemudian anak yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa dihukum. Karena apa? Karena saya tidak bisa melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan anak yang mendapatkan penghargaan. Kadang-kadang itu anak yang tidak bisa melakukan sesuatu itu akan merasa dirinya terhukum.
itu dapat dari penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif. Nah, seperti yang saya sampaikan itu, penghargaan kadang tidak efektif Pak, untuk mendorong anak untuk melakukan sesuatu. Itu hanya bersifat sementara dan akan menimbulkan ketergantungan kepada anak. Ya, apabila contoh misalnya Pak Manit mengajar di kelas, kemudian Pak Manit memberikan tepuk tangan pada anak yang pintar, yang berhasil maju ke depan kelas untuk menjawab soal. Kemudian anak ini yang diberikan penghargaan itu kadang setelah dia mendapatkan penghargaan dia merasa dirinya saya sudah mampu. Nah, jadinya merasa bangga, dia merasa tidak mampu untuk melaksanakan itu, jadinya dia tidak memacu dirinya kembali. Itu yang menyebabkan penghargaan itu menjadi tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, kadang-kadang orang yang diberikan penghargaan dengan orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan menimbulkan rasa kecemburuan kepada, misalnya orang yang diberikan penghargaan, kemudian yang tidak diberikan penghargaan itu akan merasa cemburu. Kenapa saya tidak diberikan penghargaan? Seperti itu. Padahal saya sudah melakukan hal yang sama, tapi kenapa hanya dia yang mendapatkan penghargaan? Kenapa saya tidak? Nah, seperti itu Pak. Itu akan merusak hubungan antar sesama. Itu yang bisa maksud dengan penghargaan merusak hubungan. Akan timbul rasa rasa iri seperti itu, rasa senang. Pak bisa. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, penghargaan yang diberikan pasti akan sangat mengurangi motivasi intrinsik, karena penghargaan itu bersifat motivasi eksternal atau berasal dari luar, bukan berasal dari diri. Beda kalau motivasi itu berasal dari diri, beda, pasti beda. Silakan. Nah, di sini saya mempunyai sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan guru. Mungkin Bapak guru hebat, ya, sekalian dapat memperhatikan, membaca tindakan-tindakan guru yang dilakukan seperti ini. Nah, silakan Bapak tuliskan pada buku, ya, yang pada kertas, ya. Pernyataan pertama yaitu mencatat satu sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Nah, silakan ditulis pada bukunya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, bisa ditulis ya, hukuman seperti itu, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah termasuk ya konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Mohon maaf, ini mungkin agak kurang sedikit. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seperti itu. Apakah hukuman konsekuensi Pak? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Baik, kita mulai dari yang pertama, ya. Mencatat satu sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman. Mungkin bisa Bapak membantu memberikan pendapat mengapa mencatat pada kalimat itu tidak termasuk sebagai hukuman. Mungkin bisa dibantu Pak. Terima kasih sebelumnya. Dengan
100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu hukuman, karena sesungguhnya apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa, kemudian karena sesuatu kesalahan kita berikan pekerjaan yang lain karena suatu kesalahan siswa. Jadi menurut saya itu yang saya anggap hukuman. Terima kasih Bapak Dhani atas pendapatnya. Mungkin ada yang memiliki pendapat yang berbeda dari Bapak Guru sekalian. Ya? Pak Sakur mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Pak Mani Sakur. Konsekuensi. Iya. Mungkin Bapak bisa memberikan alasan mengapa memilih konsekuensi dari sejarahan sama itu. Jadi saya katakan itu sebagai satu konsekuensi karena di sana kalimatnya saya tidak akan terlambat. Jadi itu motivasi dirinya lah untuk tidak terlambat, sehingga dia mencatat supaya dia tidak lupa. Jadi besok dia tidak terlambat lagi. Jadi bukan misalkan karena tekanan, begitu, karena tekanan dari luar. Jadi tidak lebih sedikit. Terima kasih Bapak sudah memberikan pendapatnya ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, inilah jawabannya Pak. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu merupakan suatu hukuman. Nah, seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat akhir di sekolah itu merupakan suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan akhir di sekolah itu merupakan hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah itu merupakan hukuman. Nah, mengganti kertas tugas temannya pelajar coret, ya tepat sekali tadi itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Di sini terlihat keyakinan, karena keyakinan yaitu bentuk tanggung jawab. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sepanjang sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi. Ya, kenapa? Karena di sini 10 menit. Terlambat 10 menit itu sudah ada kesepakatan. Kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Maka itu disebut dengan akan mengarah ke konsekuensi. Seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas tentang hukuman atau konsekuensi. Kalau lantas tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan siswa. Kemudian kalau konsekuensi itu perlakuannya itu lebih netral ya, yang lebih mengarahkan kepada tidak benar. Nah, konsekuensi ini dibuat berdasarkan antara kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Seperti ini, pasti mereka terlambat 10 menit, pasti sudah ada kesepakatan bersama. Jika kamu terlambat 10 menit, maka kamu akan berlari 2 kali keliling lapangan bola basket. Oke, silakan cerita. Baik, inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Kalau hukuman itu lebih mengarah ke menyakiti, Pak. Seperti itu. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita diberikan hukuman pasti kan ada rasa sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati atau mental, pasti itu, dan akan bermuara pada dendam. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bapak mungkin bisa baca di slide, ya, membuat kalau hukuman itu membuat anak akan sakit baik fisik maupun hatinya, ya, dalam jangka waktu yang lama, yang kemungkinan akan bermuara pada dendam. Seperti itu. Kalau kita memberikan hukuman
dendam, ada anak ketemu di jalan, sudah gini dah, ininya apa namanya, siswanya gitu jadi seperti itu Pak. Nah kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Artinya pada saat tertentu itulah, saat diberikan hukuman itulah anak merasa tidak nyaman. Setelah itu dia akan menyadari perbuatannya bahwa perbuatan saya itu tepat. Kemudian hukuman akan menciptakan anak atau akan membuat anak membenci kedisiplinan. Dia akan menganggap kalau disiplin itu tidak nyaman saya, kalau sudah kata disiplin itu sudah tidak nyaman. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan itu. Kalau hukuman pasti bersifat paksaan dia. Sedangkan kalau konsekuensi, stimulus apa? Ada tindakan, pasti ada akibatnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Tadi kan tidak menggunakan sepatu, kita di sekolah dia disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian di sekolah seperti itu. Itu akan menyebabkan rasa sakit dalam hatinya. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau diberikan hukuman pasti anak itu akan ya udah, biarkanlah saya salah, jangan kasih tahu kepada orang-orang, dan saya tidak dihukum. Pasti seperti itu. Kalau konsekuensi, dia bagaimana anak itu belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Oh, ini loh, saya melakukan ini berarti saya tidak mengikuti peraturan di sekolah tentang ini. Kemudian kalau hukuman, anak akan merasa marah, kemudian merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan bermuara kepada rasa sakit hati yang sangat lama dan akan bermuara pada dendam. Kalau konsekuensi, anak cenderung akan kehilangan hak untuk sementara waktu, karena dia diberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Seperti itu. Kemudian anak itu dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu, kan? Dan dia diasingkan dari kelompoknya, dari komunitas di kelas tersebut. Dia diasingkan. Silakan lanjut. Nah, di sini Pak dapat dilihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada yang namanya restitusi, mungkin hal yang baru juga. Saya juga baru ingin mendapatkan tentang restitusi ini. Setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya baru menemukan kata restitusi. Apa itu sebenarnya restitusi? Seperti itu. Nah, kalau hukuman Pak, di sini identitas apa yang akan didapatkan anak. Anak itu akan mendapatkan identitas yang gagal kalau kita memberikan hukuman kepada anak. Mungkin Bapak bisa baca di sana, ya, tadi, ya. Biasanya hukuman itu awas kamu ya. Nah, seperti itu kan, akan menekan dia, menekan, memaksa. Awas kamu ya, nanti. Nah, nanti awas kalau kamu tidak melaksanakan itu. Ancaman. Ya, ini dia akan bersifat memaksa, kemudian dia akan bersifat mengancam, seperti itu kalau hukuman. Hukuman itu lebih ke contoh kepada menyalahkan diri sendiri, seperti itu Pak. Nah, sedangkan kalau konsekuensi lebih mengarah kepada identitas yang sukses. Tapi konsekuensi walaupun mengarah ke identitas yang sukses, ini masih dipengaruhi oleh faktor motivasi eksternal. Penghargaan seperti itu Pak. Masih dipengaruhi ini. Konsekuensi. Jadi kalau bisa baca ya, dan saya tidak akan sampaikan lagi. Kemudian, nah, yang mana yang paling baik diterapkan di sekolah, yaitu adalah restitusi. Restitusi di sini yaitu merupakan suatu pilihan
yang akan diberikan kepada anak. Kemudian restitusi ini akan menguatkan ya dalam jangka waktu yang panjang anak tersebut. Kemudian korban akan mendapatkan ganti. Korban itu akan mendapatkan solusi juga. Ya, pelaku dengan korban, ya, yang membuat masalah dengan yang diajak membuat masalah itu akan mendapatkan solusinya. Atau yang tadi seperti paparan saya tadi itu, yaitu model berpikirnya win-win, win-win solution. Iya, seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan Pak? Nah, tadi berulang kali saya menyampaikan tentang restitusi kan Pak? Apa sebenarnya restitusi itu? Ini adalah mungkin pemahaman baru yang kita dapatkan. Saya juga waktu mendapatkan baru sebulan yang lalu mendapatkan apa itu restitusi. Oke, seperti itu. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini lebih menekankan pada pembentukan karakter diri restitusi. Ya, bagaimana anak itu dia mampu untuk menyadari kesalahannya sendiri dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, seperti yang saya sampaikan tadi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku orang lain. Ini di sini anak restitusi ini lebih mengarah kepada bagaimana anak diajarkan untuk menumbuhkan keyakinan diri. Seperti itu. Silakan. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Mungkin Bapak bisa lihat di sini. Oke. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu lebih mengarah bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita. Kemudian memperbaiki hubungan. Bertengkar kemarin jika tidak diberikan restitusi, maka akan mereka akan cepat damai, karena mereka mendapatkan win-win solution. Kemudian restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Ini sebuah tawaran solusi, bisa diterima, bisa tidak oleh anak. Kemudian restitusi itu benar-benar untuk melihat ke dalam diri, artinya menumbuhkan keyakinan diri, bukan dipaksa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri dengan cara yang paling baik, ya. Inilah yang restitusi inilah yang hendaknya diterapkan di sekolah untuk menciptakan budaya positif yang di lingkungan sekolah. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, kenapa digaris bawah ini fokus pada solusi? Melalui kegiatan restitusi ini diharapkan kita mampu memberikan solusi. Bukan memberikan, tapi merangsang anak untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bisa dilihat. Nah, ini tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Bisa dilanjutkan. Nah, ini tentang keyakinan kelas sebenarnya ya. Mungkin keyakinan kelas itu sudah sering kita terapkan di kelas, tapi kita tidak tahu mana yang namanya keyakinan kelas, mana yang namanya peraturan kelas, dan mana yang namanya kesepakatan kelas. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira dari beberapa pernyataan ini ada peraturan. Apa keyakinan yang dituju dari peraturan itu? Kira-kira. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira keyakinan apa yang akan ditemukan dari peraturan itu? Tanggung jawab. Kemudian
dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan yang ditimbulkan itu Pak? Kira-kira menghargai orang lain, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan yang ditimbulkan itu apa Pak? Keyakinan kedisiplinan bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan apa yang akan kita tumbuhkan di sekolah? Peraturannya adalah dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan yang ingin kita tumbuhkan dari peraturan itu apa kira-kira? Konsekuensinya. Konsekuensi? Ya. Saling menghargai, ya bagus sekali Pak. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturannya seperti itu. Ada larangan menggunakan narkoba. Kira-kira keyakinan apa yang ingin dicapai dari peraturan itu Pak? Kira-kira apa Pak? Mungkin bisa dijawab dalam arti bisa. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah itu keyakinannya apa kira-kira Pak? Kemudian menggunakan masker, itu keyakinan yang ingin kita capai setelah di sekolah itu apa? Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang ingin kita capai itu apa? Mungkin saya lanjutkan. Nah inilah keyakinan kelas yang ingin kita capai dari peraturan-peraturan yang kita buat. Peraturan pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan yang ingin kita capai adalah tanggung jawab. Bagaimana seorang anak itu mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Kemudian dilarang membohongi orang lain. Itu seperti yang disampaikan tadi, keyakinan yang ditumbuhkan yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan yang ingin ditumbuhkan yaitu kesehatan, ya. Dan menghargai diri sendiri, itu bisa di sini masuk. Dilarang menggunakan narkoba, menghargai diri sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu sabar seperti yang Bapak sampaikan tadi, keyakinan yang ditumbuhkan. Sabar, menghormati orang lain bisa. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berada di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Ini bisa dilihat. Nah, bapak-bapak sekalian, ada dua kesepakatan kelas di sini. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Apakah poster di sebelah kiri atau poster di sebelah kanan yang merupakan keyakinan kelas? Silakan. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan pendapat yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Apakah yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Poster yang sebelah kanan atau poster yang sebelah kiri? Sebelah kiri. Yang merupakan keyakinan kelas, kalau Pak Mus memilih sebelah kiri adalah keyakinan kelas, ya, itu menurut Pak Mus. Kira-kira yang menurut yang lain, teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau Pak Kepala katanya yang kanan, yang kiri, kanan. Ya, baiklah kalau begitu Pak. Mungkin Pak Manis bisa memberikan pendapatnya. Mengapa memilih keyakinan kelas yang kiri, poster yang kiri? Silakan Pak. Silakan Pak. Ayo. Oke Pak Bos, silakan Pak Bos yang kiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari poster yang kiri ini, di sana ada sebelum masuk datang tepat waktu mengucapkan salam. Selanjutnya menjaga kebersihan sekolah itu sudah dilakukan siswa. Dan selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar maupun sebelum belajar. Selanjutnya aktif dalam pelajaran. Itu yang ada tertera di sana sehingga saya melihat itulah sepakat dalam kelas. Keyakinan.
Ada mungkin yang memiliki pendapat yang lain selain yang disampaikan oleh Pak Mus, ada tambahan mungkin? Silakan Bapak, silakan. Pak Sakur mungkin, silakan Pak Sakur. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu yang sebelah kanan atau selatan. Karena datang tepat waktu atau mengucap salam itu bukan merupakan keyakinan, karena keyakinan itu adalah keyakinan itu menurut saya adalah sumbernya dari datang tepat waktu itu. Misalnya datang tepat waktu terus kita salam, otomatis keyakinan kelas kita adalah guru dan murid itu saling menyayangi. Begitu juga dengan menjaga kebersihan antara murid dengan guru itu akan ada saling gotong royong untuk membersihkan kelas. Saya kira seperti itu. Keyakinan kelas itu yang paling kanan. Baik, terima kasih banyak Mas Sakur atas masukannya dan pendapatnya. Lupa juga saya menyampaikan terima kasih atas masukan dan pendapat dari Pak Mus ya. Nah, sekarang kira-kira mana sih keyakinan kelas yang merupakan keyakinan kelas? Poster yang mana? Yang merupakan keyakinan kelas, posternya ya adalah yang sebelah kanan, Bapak. Di sini terlihat sekali keyakinan kelas itu yaitu saling menyayangi. Itu sudah terlihat sekali itu keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Kemudian apa keyakinan kelas yang dimunculkan? Semangat. Seperti itu. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Kalau yang di sebelah sini ini lebih mengarah ke peraturannya, Pak. Aturan. Kalau di sini keyakinannya. Nah, Bapak bisa melihat di sini ya bagaimana ruang lingkup dari peraturan kelas. Seperti ini. Kecil sekali dia ruang lingkup. Lebih bagus keyakinan kelas. Nah, jika kita sudah mampu, anak-anak itu sudah mampu menumbuhkan keyakinan kelas dalam dirinya, dan didukung pada lingkungan belajar yang positif, maka akan menimbulkan suatu kebiasaan, dan kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah karakter pada anak. Nah, karakter inilah yang akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekarang dari mana kita harus memulai? Yaitu kita mulai dari peraturan kelasnya. Ya, kita buat dulu peraturan kelas. Kemudian apa keyakinan dari peraturan itu? Kita buat. Setelah itu ciptakan lingkungan yang positif di kelas. Di kelas dulu kita ciptakan lingkungan yang positif. Ya, menggunakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, setelah kita menciptakan lingkungan belajar yang positif itu akan tercipta kebiasaan-kebiasaan, ya, dan akan membentuk suatu budaya positif di sekolah. Oke, silakan. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4, ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini seperti pemaparan awal saya pada bagian tadi ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Sudah pasti. Nah, dari kebutuhan ini, 5 kebutuhan ini seperti ini Pak betulnya. Contohnya kebutuhan itu dasar. Bukan hanya guru yang memiliki kebutuhan ini, tetapi anak didik kita juga memiliki kebutuhan ini. Kebutuhan ini. Inilah sebagai dasar kita untuk menentukan keyakinan apa yang perlu kita yang perlu anak-anak miliki agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar siswa. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan underserved people. Mungkin Bapak bisa baca langsung ya. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, ya misalnya kesehatan, rumah, makanan, seperti itu. Ya, yang fisik berdasarkan fisiknya, bukan visionya tapi fisiknya. Ya. Kemudian lanjut. Ini kebutuhan akan kasih sayang, ya. Ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas milih. Kemudian penguasaan, kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan. Nah, biasanya ini penguasaan ini kadang-kadang anak ingin merasa diakui, ya, diakui atas kemampuan yang mereka miliki. Itulah kebutuhan. Kemudian kebutuhan atas kesenangan, kadang merasa senang. Silakan lanjut. Kita lanjut ya. Mungkin lagi dua konsep ya, lagi dua materi. Nah, ini yang paling penting Pak sebenarnya Pak. 5 posisi kontrol pada guru. Ya. Jangan Pak. Nah, apa bisa perhatikan di sini Pak? Ada 5 posisi kontrol pada guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru membuat orang merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini. Apa yang diperbuat guru, apa yang diperbuat, apa yang dikatakan guru, kemudian bagaimana hasilnya, kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana, murid akan berkata apa, kemudian dampak pada murid apa. Bisa Bapak lihat di slide. Kalau penghukum itu guru harus berbuat apa? Seperti itu. Kalau penghukum itu biasanya guru akan mengatur dia, berbicara keras, seperti itu. Kemudian kalau orang merasa bersalah, guru itu biasanya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu akan merasa bersalah terhadap dirinya. Seperti itu. Nah, kedua kontrol guru ini merupakan kontrol yang gagal, ya, tidak disarankan Pak. Kalau dalam dunia pendidikan sekarang ini tidak disarankan memakai kedua teori ini, teori kontrol atau 5 posisi kontrol guru ini, ya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah itu tidak dianjurkan. Nah, sedangkan kalau teman dan pemantau, di sini guru itu menjadi teman dari siswa. Nah, seperti itu. Ini membuat alasan-alasan untuk murid, kemudian akan menciptakan ketergantungan pada murid. Begitu, Pak. Kemudian kalau pemantau, hampir sama dengan teman. Okay. Ini menciptakan identitas sukses, tapi masih dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik, eksternal. Jadi lebih mengarah pada ketergantungan. Nah, posisi apa yang paling tepat yang disarankan dalam dunia pendidikan sekarang, yaitu adalah posisi sebagai guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Nah, silakan dari sini. Nah, sekarang coba tentukan berdasarkan 5 posisi kontrol guru itu. Di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi guru itu bagaimana? Apakah sebagai penghukum? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman? Yang pernyataan satu kira-kira? Membuat rasa bersalah. Kemudian kalau pernyataan nomor 2, kamu tidak pernah. Nah, garis bawah itu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu masuk ke dalam kegiatan penghukum, posisi penghukum? Lupa dari 5 kontrol itu. Kemudian lanjut ya. Ayolah lakukan lebih apa? Itu. Ada 2 kontrol tadi yang penghukum larinya. Penghukum larinya. Kemudian
teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajerial sekali. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu hukum. Baik, silakan lanjut. Nah, itu Pak. Nah, kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Maka orang anak itu akan merasakan bersalah. Seperti itu. Dan merasa bersalah dengan Pak Guru karena saya sudah terlambat di sekolah. Nah, itu Pak. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu hukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Nah, itu sebagai apa? Itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu sebagai manajer apa namanya? Mandau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini terlihat sekali ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itu manajerial, menggali anak untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai pembuku. Saya akan memutarkan tentang 5 posisi kontrol itu dalam bentuk video. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? yang isi Alasan kamu apa lagi? lebih dari 1 jam Kapan sih kamu tidak terlambat? atau bikin Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantung
Nah, kebetulan tadi pengaplikasian 5 posisi kontrol kepada grid. Mungkin dari video yang Bapak tonton tadi, kira-kira posisi apa yang paling tepat, Bapak? Manajer. Ya, posisi yang paling tepat itu adalah posisi manajer dalam mendidik seorang anak. Ini yang terakhir ya, pembelajaran segitiga institusi. Setelah kita paham tentang posisi kita sebagai seorang manajer, maka kita bagaimana menuntut anak itu memecahkan suatu permasalahan, menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak bisa lihat di sini ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ada 3 ya tahapannya, yaitu memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini Pak. Ini adalah kalau menanyakan keyakinan seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah saya sepakati, kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kalau validasi kebutuhan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk menyatakan yang kamu inginkan? Kalau menstabilkan identitas, kalian bisa baca di slide. Ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu pemahaman baru. Bagi saya ini adalah suatu pemahaman baru karena apa? Karena saya baru tahu kalau ada segitiga restitusi ini setelah saya mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak itu. Silakan saya. Nah, bagaimana pengaplikasian segitiga restitusi itu? Kembali kita akan menonton video tentang pengaplikasian segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat menambah wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, demikianlah tadi video penerapan segitiga restitusi. Ya, di sana ada tiga penerapan. Apa namanya? Tiga kegiatan restitusi, yaitu validasi tindakan, kemudian memfasilitasi identitas, kemudian menangkap keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Dari pemaparan video tadi itu sudah sangat jelas sekali ya bagaimana kegiatan restitusi itu dapat dilaksanakan. Kira-kira untuk kegiatan restitusi ini bisa dipahami bapak-bapak sekalian? Bisa? Ya, kalau begitu kita lanjutkan sedikit.
menstabilkan identitas. Seperti tadi Pak, sudah kalau Bapak menyimak apa yang disampaikan oleh pada video tadi, hampir sama isinya sebenarnya seperti ini. Ya, bisa dilanjutkan Pak. Kemudian memvalidasi kebutuhan sama Pak. Satu siswa mengenali basic atau kebutuhan dasarnya, ya, yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Bagaimana guru harus berkata? Nah, seperti ini. Guru harus berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini adalah kata-kata yang dapat digunakan pada saat memvalidasi kebutuhan. Silakan saya jelaskan. Kemudian tindakan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di sini Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dan interaksi dengan orang lain. Bagaimana tindakan guru? Apa yang harus dilakukan? Seperti ini. Guru bisa menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah. Nilai-nilai di sini maksudnya keyakinannya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Itu yang kita gali kembali dari siswa tersebut, sehingga dia mampu menemukan solusi dari nilai-nilai yang sudah disepakati. Bisa dilanjutkan. Baik, pada tahap terakhir di sini ya, pada agenda terakhir di sini agenda refleksi. Ya, ada beberapa kegiatan refleksi yang kita bisa ambil dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kira-kira apa hal baru yang dapat Bapak petik dari kegiatan yang sudah kita laksanakan ini? Kira-kira apa? Ada yang bisa menyampaikan mungkin pendapatnya? Silakan. Hal-hal baru apa saja yang sudah kita dapatkan dari kegiatan ini? Atau pemahaman apa saja yang sudah kita dapatkan? Atau pemahaman baru apa yang sudah kita dapatkan kira-kira? Semuanya baru. Mungkin hal-hal baru itu tentang segitiga restitusi, kemudian kontrol dan keyakinan kelas itu ya, merupakan hal baru, pemahaman baru, termasuk saya sendiri itu merupakan hal baru bagi saya. Oke. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai materi disiplin dan motivasi disiplin. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan ini? Apa perasaan yang Bapak rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin dari Bapak Mus. Perasaannya? Bagaimana perasaannya kamu setelah mengikuti kegiatan ini? Ya mungkin ngantuk ya. Mungkin jam-jamnya ini jam-jam jam ngopi. Kemudian yang ketiga, perasaan dulu ya, perasaannya ini pasti memiliki perasaan ya akan memotivasi diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan disiplin dan motivasi untuk anak. Pasti seperti itu kan ke depannya. Ya. Kemudian yang ketiga, peran among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran among itu maksudnya Bapak guru hendaknya menjadi apa setelah Bapak mengikuti kegiatan ini? Apakah sebagai penghukum? Ya, tepat sekali Pak, sebagai manajer. Ya, dalam itulah yang diharapkan ya dalam pendidikan di era abad 21 ini, guru itu harus menjadi seorang manajer yang dapat memberikan kemerdekaan kepada murid. Ya. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti ini? Sama, ya, Bapak akan menjadi manajer sendiri. Mungkin saya lanjutkan. Demikianlah sekilas pemaparan dari saya terkait dengan budaya positif ya, budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan SD dan di rumah. Semoga apa yang menjadi pemaparan saya tadi dapat bermanfaat untuk Bapak guru yang ada di SD Negeri 11 dan dapat diterapkan. Ya, paling penting itu dapat diterapkan di sekolah agar menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak sehingga anak dapat yang berlandaskan ya
yang dapat saya sampaikan atas pemaparan saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Bapak hadirin yang berbahagia, demikianlah paparan dari Pak Nyoman Budiana, belum panjang lebar sudah. Justru itu mari kita tutup